Tapi sebelum kita memulai ibadah, yuk adik-adik semuanya, kakak dan abang, kita saat teduh dulu sebentar. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Bapa Ku Datang. Adik-adik yang di rumah, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabatku, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat dan kuat. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kiranya yang memberkati ibadah sekolah minggu kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya Tuhan adik-adik sekolah minggu boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan adik-adik boleh menangkap setiap firman yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga untuk mama papa, kakak abang yang akan menemani kami sepanjang ibadah kami ya Tuhan, dan Tuhan juga yang boleh berkati dimanapun mereka berada. Tuhan yang boleh berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang banyak ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan ibadah kami. Tuhan kiranya yang memberkati kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan sepanjang ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, semua sama-sama katakan amin. Nah adik-adik pasti sudah semangat dong untuk memuji nama Tuhan, ya nggak Kak Jen, Kak Debbie? Iya dong. Nah sekarang kita mau nyanyi nih lagu dari Terbit Matahari, sekaligus kita medley dengan lagu King Kong Badannya Besar. Tapi kakak mau yang di rumah bangkit berdiri terus ngikutin gerakan kita semua ya. Coba dipanggil kakak Jen, adik-adik yang di rumah. Oke adik-adik semua siap-siap ya
kakak panggil Laskar Kristus, semua harus berdiri. Laskar Kristus, yeay! Yuk, Pak. Sampai Ambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Haleluya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi kembali. Semua masih semangat dong? Semangat dong, Oke, kita mau bernyanyi. Dikepak-kepakan tangannya. Tapi sebelum bernyanyi, kita bangkit berdiri. Coba Kakak Debbie dipanggil adik-adiknya. Oke Kak, adik-adik yang di rumah sudah siap semuanya? Kita berdiri, Laskar Kristus. Yeay! Tangannya digeleng-geleng kepala.
Hukum Taurat bagi kita yaitu hukum Taurat kelima. Kita sama-sama mengucapkan titah kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan. Kakak-kakak, kita akan kembali nih bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Gimana kalau nyanyi lagu Kuda di Gunung yang Tinggi? Oke. Tapi adik-adik harus berdiri ya. Iya dong. Oke, Kakak Debbie akan panggil. Semuanya siap-siap. Laskar Kristus. Ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel. Epistel kita atau ayat bulanan tertulis di dalam Kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Kita sama-sama mengucapkan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, pengumuman hari ini kita masih akan terus beribadah via online ya sampai akhir bulan ini. Jadi jangan lupa terus tonton YouTube channel kita untuk ibadah. Nanti akan diberitahukan selanjutnya kapan kita mulai masuk ibadah di gereja.
Ada lagi pengumumannya kakak? Iya kak, kita juga mau mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan. Jadi adik-adik jangan lupa kalau habis dari keluar rumah adik-adik harus cuci tangan, pakai sabun ya yang bersih, dan juga jangan lupa untuk memakai masker kalau memang keluar rumah. Tapi sebisa mungkin jangan keluar rumah dulu ya. Oke, ada lagi kakak Jen? Sama jangan lupa adik-adik untuk makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, jangan jajan-jajan sembarangan ya kakak ya. Oke. Nah, sekian pengumuman untuk hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu siapkan hati dan pikirannya ya. Kita mau berdoa, kita mau nyanyikan lagu firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kita bernyanyi sama-sama. Kita bersatu dalam doa. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Bojong Menteng datang ke hadapan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada minggu ini, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur
Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, bicara tentang penciptaan, mungkin kalian sudah dengar bagaimana guru-guru sekolah minggu memberikan keterangan tentang hari penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Di sana Allah menciptakan, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti dari pekerjaannya. Kenapa Tuhan berhenti? Karena memang sudah selesai diciptakan. Apa yang menarik adik-adik dari penciptaan? Yang pertama, semua yang diciptakan oleh Tuhan saling berkait-kaitan. Ada terang, ada cakrawala, ada tumbuhan, ada darat, ada laut, ada banyak hal yang Tuhan ciptakan. Bahkan sampai pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Allah menciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang seperti matahari pada siang hari dan bulan pada malam hari, ditemani dengan bintang-bintang. Semuanya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Karena itu kita pun sebagai ciptaan Tuhan juga saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Tadi hukum Taurat Tuhan dikatakan, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu. Apa kaitannya dengan kehidupan kita? Orang tua adalah harta pertama yang kita miliki. Karena itu kita harus hidup di dalam hormat kepada mereka. Ketika anak tidak lagi menghormati orang tuanya, maka sia-sialah pertumbuhannya. Karena itu kita harus menghormati orang tua kita. Siapa orang tua? Orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua atau yang layak untuk menerima nama sebagai orang tua. Karena itu adik-adik sekolah minggu, Allah menciptakan semuanya itu untuk saling berkaitan. Orang tua mendidik anak-anak supaya anak-anak menjadi cerdas, anak-anak menjadi lebih berbakti, anak-anak lebih baik lagi hari lepas hari dan semakin baik lagi untuk seterusnya. Dan yang menarik dari cerita ini, di pasal 2 di kitab Kejadian, Tuhan membuat sebuah ritme baru. Ternyata ada yang namanya sungai. Sungai adalah tempat air tawar, dan itu sumber air minum pada zaman dahulu, dan itu harus tetap dijaga. Ketika sungai menjadi kotor, apa yang terjadi? Maka kita akan kehilangan sumber air minum. Di Bekasi, Amang lihat ada itu, kalau kita pergi ke daerah proyek ya, kalau dari sini itu ada tempat namanya irigasi begitu ya, atau saluran air yang besar. Di situ ada kayak tempat penampungan, dan di situ airnya diolah. Bisa bayangkan kalau airnya harus diolah, harus dijernihkan lagi, wah berat banget. Atau kalau contohnya kalian pernah pulang ke kampung halaman, airnya bening, airnya bersih, nggak segan kayaknya kalau kita langsung minum dari sungai yang ada di sana. Karena dulu waktu masih kecil seperti itu juga, sering minum air dari sungai karena airnya bersih. Airnya bersih, ikannya kelihatan, sambil nangkap ikan sambil berenang. Itu dulu waktu masih kecil. Karena itu kalian harus bisa memelihara setiap ciptaan. Karena apa? Karena kita saling
berkaitan. Tidak ada tumbuhan maka kita akan sesak napas. Kalau tumbuhannya nggak ada, kalian bayangkan dulu kalau sekiranya nggak ada pohon, panas banget, panas. Atau nanti tanya sama papa sama mamanya, kalau bapak sama mama pergi ke ke tempat kerja naik mobil, AC-nya dihidupin ya? Iya. Kenapa dihidupin AC-nya? Karena panas. Lihat kalau pergi ke kota ya, ke tengah-tengah keramaian begitu, gedung-gedung yang tinggi hampir tidak ada pohon-pohonan yang bisa jadi tempat berteduh. Karena itu pohon memiliki fungsi menghasilkan oksigen dan bisa mereduksi atau mengurangi jumlah karbon dioksida. Dia yang menyaring semuanya dan semuanya menjadi lebih indah. Kita bersyukur kalaupun kita mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah daring ini, kita masih bisa belajar untuk terus saling berkaitan dengan alam, dengan seluruh ciptaan. Bersyukurlah karena masih ada orang-orang yang terus mau mengajar kita supaya kita saling peduli antara satu dengan yang lain. Yang terutama adalah orang-orang terdekatmu. Siapa yang paling dekat? Orang tua. Gak ada yang lebih dekat dari orang tua. Yang kedua siapa? Saudara kandung. Yang ketiga siapa? Orang yang berada di lingkungan kita. Yang berikutnya siapa? Orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup permainan kita atau yang kita temui di tempat bermain. Karena itu prioritaskan orang tuamu, nomor satukan orang tuamu, tunjukkan baktimu kepada orang tuamu karena engkau diciptakan sebagai berkat di tengah-tengah keluarga dan teruslah menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Engkau menciptakan segala sesuatunya begitu baiknya, sehingga kami sangat bersyukur Engkau melengkapi kehidupan kami. Engkau memberikan udara, Engkau memberikan cahaya, Engkau memberikan segala sesuatu yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu bersyukur untuk itu semua. Biarlah Tuhan, walaupun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi cinta kasih kami tetap terlihat, terutama kepada orang tua kami, orang di sekitar kami, teman-teman kami yang lain. Biarlah Tuhan, kiranya kasih kami terus terasa di dalam menjalani kehidupan kami seterusnya. Ini kami Tuhan datang ke hadapan-Mu, menyerahkan totalitas kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau aktivitas nih. Kita mau mengingat kembali firman Tuhan minggu lalu Kak Jen dan Kak Debbie. Tapi Kak Roto juga mau ingetin lagi untuk mereka bisa berhitung 1 sampai 10. Aku bisa. Iya, kecil itu. Bahasa Inggris Bisa. bahasa Batak bisa. Bahasa Cina juga aku bisa. Oke, kalau gitu sekarang kita coba ya, kita tunjukkan hitung 1 sampai 10 sekaligus kita mau mengingat kembali firman Tuhan minggu lalu. Emang adik-adik di rumah bisa, Kak? Pasti bisa bisa. dong. Mereka jago-jago loh, Kak. Pinter-pinter. Berarti suaranya harus besar ya, Kak? Harus kencang ya. Mama Papa boleh dibantu adik-adiknya di rumah ya. Oke. Kita mulai ya. Bahasa apa, Kak? Sekarang bahasa Indonesia dulu Kak De. Oke. Dimulai dari Kak Debbie. Adik-adik kita sama-sama ya. Yang kencang bilangnya dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi bisa bahasa Inggris, coba. Oh iya dong. Oke, adik-adik di rumah juga coba ya. Kita tunjukin ke kakak orang tua kalau kita bisa pakai bahasa Inggris Bisa. ya. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, pinter-pinter ya kakak.
ya. Sada, dua, tolu, opat, lima, onom, pitu, walu, siang, 10. Hore, pinter-pinter ya adik-adik kita ya Kak. Pastinya. Kak, tapi minggu lalu kita belajar penciptaan kayaknya nggak sampai 10 ya. Penciptaan itu 1 sampai 6 Kakak Debbie. Kak, aku mau belajar lagi dong penciptaan, Kak. Minggu kemarin nonton gak ibadahnya? Nonton? Oke. Tapi aku agak lupa-lupa dikit sih, Kak. Kalau gitu kita ulang ya Kakak Debbie ya. Oke. Nah, adik-adik, kita tadi sudah belajar berhitung dan kita juga sudah sama-sama mengingat bahwa hari penciptaan adalah 6 hari. Sehingga di sini adik-adik bisa lihat nih, ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Tapi kakak-kakak lupa nih. Boleh tolong diingatkan ya, kita sama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan minggu lalu. Hari pertama, kakak, apa ya yang diciptakan Tuhan? Hari pertama. Mana ya? Dari sini semua ada ini Kakak. Oh iya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Wow. Ya. Baiklah, untuk hari kedua Kakak Jen bantuin dong. Apa ya hari kedua? Adik-adik ingat nggak hari kedua? Coba kita lihat di sini nih pilihannya. Yang oh yang ini Kakak, yang ini. Apa itu? Tuhan menciptakan cakra. Oh, cakrawala. Di hari ketiga Tuhan menciptakan apa ya adik-adik ya? Coba kita lihat di sini pilihannya. Mungkin ini Kakak, betul nggak? Ada tumbuhan. Betul sekali Karotua. Pindah ya. Dan di sini juga ada bermacam-macam tumbuhan. Coba kita sama-sama lihat yuk, ini banyak sekali di sini gambar. Yang mana yang termasuk tumbuhan ya? Ada ini yang cantik nih, ada bunga-bunga. Oh bunga. Ayo Karotua dibikin di hari ketiga. Berarti Tuhan menciptakan bunga itu di hari ketiga ya, karena bunga termasuk tumbuhan. Apalagi Kakak Jin, coba lihat ini adik-adik, coba lihat. Yang ini nih, yang ini nih. Ini. Ini. Oh ini sayuran ini. Iya betul. Oh, jadi sayuran itu juga diciptakan Tuhan ya Kak? Iya dong Kak, karena sayuran-sayuran itu buat tubuh kita Sehat. Ih Tuhan baik ya, diciptakan yang baik-baik buat manusia. Mana lagi Kak? Aku suka makan sayur. Aku nggak suka, tapi aku mau suka. Sekarang aku mau Iya suka. dong, Harus. Oke deh, nanti aku habis ini mau makan pakai sayur ya Mama ya. Oke. Mana lagi nih Kak? Kak, guguk masuk tumbuhan ya? Enggak dong, itu bukan, itu nanti belum. Terus mana lagi? Yang ini nih, pohon. Oh iya Kak, apel juga ya Kak? Apel ya Iya. Kak, kan buah ya Kak? buah-buahan. Apel buah juga. Berarti semua buah dan sayur itu diciptakan di hari Tiga. Ada. Ini ada pisang. Siapa yang suka pisang adik-adik? saya. Mantap. Lalu ada anggur. Anggur juga ya Kak? Iya. Anggur. Lalu mana lagi? Udah habis ya Kak? Masih ada lagi Kakak. Ada wortel. Wortel. Apalagi ya Kakak Jen, udah habis ya Kakak? Udah sih, belum, masih ada satu lagi, ada buah Kakak. Oh, apa itu? Yang bulat-bulat ini. Oh, semangka. buah semangka. Oke, jadi ini semua adalah ciptaan Tuhan di hari ketiga. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuhan. Kita lanjut. Kalau hari keempat ciptain apa ya Kak? Hari keempat itu ada benda-benda penerang.
benda penerang itu apa contohnya? Nih, kayak ada di gambarnya tuh kakak. Ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang di langit. Oh, baiklah. Tinggal 2 hari. Hari yang kelima Tuhan ciptakan apa kakak? Ada apa ya hari kelima? Oh, ini kak. Ada binatang di langit, juga hewan di air. Semua diciptakan Tuhan pada hari yang kelima. Di sini ada nggak? Ada dong. Kak. Ini ikan. Ya, sama guguk yang tadi kakak Debbie bilang nih. Ini ikan apa adik-adik? Paus. Lumba-lumba. Oh, lumba-lumba itu. Kirain Lumba-lumba paus. kakak. Ini anjing. Sama ini kakak yang gede banget nih hidungnya kakak. Elephant. Betul. Gajah. Ada juga jerapah. Dan satu lagi ada kucing. Meong meong. Wah. Sama satu lagi nih kakak, ada beruang. Oh iya, beruangnya kayak bonekanya kakak Debbie ya. Iya ya. Dan setelah ini semua diciptakan Tuhan dengan baik, di hari yang ke-6 Tuhan menciptakan Manusia. Wah. Jadi kita ini diciptain di hari ke-6 ya kakak ya? Betul sekali kakak Jen. Sehingga setelah ini semua diciptakan Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7. Ya adik-adik, sekian kita sama-sama belajar ulang tentang penciptaan. Saat ini Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tadi juga kita telah melakukan aktivitas ya kakak ya, untuk penciptaan yang hari pertama sampai yang terakhir. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mengumpulkan persembahan. Semua siapkan persembahannya sambil kita bernyanyi Aku Diberkati. Ambil sikap berdoa, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.
2, 3. Selamat hari Minggu aman. Selamat hari Minggu. Yeay! Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta